Puji nama Tuhan. Baiklah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu saudara-saudara, firman Allah berkata, jagalah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipelihara. Hati-hati dengan hati. Kenapa? Karena hati itu adalah sumber segala kehidupan. Dijaga dengan segala kewaspadaan, karena kehidupan, keberkatan, kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan, kebangkitan, keberhasilan dimulai dari hati. Saudara-saudaraku, kadangkala kita kelihatan begitu manis dan begitu indah, tapi di dalam hati ada banyak penyimpangan-penyimpangan. Saudara-saudara, itu sebabnya dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat yang ke-10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, bahkan setimpal dengan hasil perbuatannya. Ada banyak orang yang tidak mengenali hatinya, saudara-saudara. Karena hati ini sangat licik, dan seringkali hati ini berlapis-lapis. Kita tidak tahu lapisan yang terdalam yang seringkali di hati kita. Seringkali hati memberikan sesuatu di luar, manis, bisa senyum. Tetapi saudaraku, ada di hati ini lapisan-lapisan yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak transparan, menyimpan sesuatu di dalam hati. Tidak ada yang bisa mengenali ini, saudaraku. Tapi firman Tuhan berkata dari Yeremia 17, ada pertolongan bagi kita, saudara-saudara. Di mana tadi ayat yang ke-17 berkata bahwa sesungguhnya mengandalkan Tuhan, hanya lewat mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, senantiasa meminta petunjuk-petunjuk Tuhan, dan mengundang Tuhan berada di hati kita. Raja Daud berkata, dengan apakah kita bisa menjaga langkah kita bersih? Hanya lewat menaruh firman Tuhan dalam hati. Daud juga berkata, perkataan firman-Mu kutaruh di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa. Dosa ini suka bercokol dalam hati kita, tetapi di wajah kita seolah-olah kita baik. Lain di hati, lain di bibir. Ada suatu nyanyian seperti itu. Tapi anak-anak Tuhan, ketika ada firman Tuhan di hati, dari hati keluar firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan terus menolong kita, menuntun langkah-langkah kita, terlebih membuat hati kita meraih berkat yang besar dari Tuhan. Saudara-saudaraku,
Jadi tatkala kita mengandalkan Tuhan, itu adalah awal sebuah keajaiban dan keberhasilan. Yakinkan hidupmu untuk hal ini, saudara. Dan yang kedua, biarkan Tuhan selalu menyelidik hati kita dan membongkar. Bahkan perlu banyak hal yang sangat keras mungkin Tuhan akan buat lakukan kepada kita untuk mengajar kita. Firman Tuhan berkata, anak yang kukasih itu, kutegur dan kuhajar. Saudaraku, bukti kasih Tuhan juga mendidik kita. Ada hajaran, ada teguran-teguran Tuhan. Itu membuat kita supaya jangan menjauh. Hati kita jangan sampai membatu. Bahkan hati kita jangan sampai diisi oleh semua kebejatan dunia, dosa dunia. Tapi hati kita akan dibersihkan terus, saudara-saudara. Kalau kita izinkan Tuhan menyelidiki hati. Selidikilah aku ya Tuhan. Ketahuilah segala pikiran-pikiran. Inilah ungkapan daripada Raja Daud, saudara-saudara. Kalau hati kita dibongkar, saudara-saudaraku, maka betapa hati kita yang licik ini, saudaraku, akan terus terdidik, dibereskan. Bahkan saudara-saudaraku, diluruskan. Hati kita ditertibkan, saudara-saudara. Sehingga kita akan mendatangkan upah yang sangat besar dari janji-janji daripada Tuhan. Jika hati kita dibenarkan, hati kita tetap benar, siap menerima semua apa yang Tuhan akan curahkan kepada kita sekalian. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita mau nikmati kebenaran firman Tuhan. Bisa kita berdoa, memohon, Tuhan selidiki aku, bongkar hal-hal yang tidak benar di hatiku, supaya jangan sampai dirusakkan iman kita, saudara-saudara. Hati itu sangat licik. Mari jujur, biar Tuhan membongkar hidup kita, membereskan, supaya menjadi baru, menjadikan kita seperti yang Tuhan mau, menjadi kirbat baru, siap diisi dengan anggur yang baru. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari-hari ini banyak orang tidak menyadar hatinya dikotori dengan segala iri hati, kebencian, kepahitan, saudara-saudaraku, kedendaman. Firman Tuhan berkata, itu adalah dosa yang menghambat berkat Tuhan kepada kita. Dalam Yesaya berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita, bukan kurang lebar telinganya mendengarkan seru doa kita, tetapi yang menjadi penghambat adalah dosa. Jangan simpan dosa di hati, tetapi lepaskan semuanya di hadapan Tuhan. Jaga hati terlebih daripada segala yang patut dipelihara. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Biarlah hati kami tetap terjaga ya Tuhan. Kami mau isi terus hati kami dengan firman Tuhan. Karena firman-Mu akan menyelidiki kami. Hati kami menjadi benar, siap menerima berkat-berkat yang ajaib dan besar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.